Bab 1639. Siapa yang berani bergerak? Nathan berteriak pada Aaron Garrett dan yang lain. Kamu menanyakan alasan padaku. Dia mencuri barang-barang di Museum Neslandia dan melanggar aturan Neslandia. Itulah alasannya. Buktinya kuat. Kita harus mengurungnya. Mendengar raungan Nathan, Aaron Garrett dan yang lain ketakutan. Tidak ada lagi yang berani bergerak. Cepat keluar, teriak Nathan dengan tidak sabar. Melihat Aaron Garrett dan yang lain hendak pergi, Jefferson langsung menjadi cemas. Hei, kalian jangan pergi. Cepat keluarkan aku. Aku masih di dalam. Tang tang tang. Jefferson memukul kandang besi dengan keras. Gerakan besar itu menghentikan Aaron Garrett dan rombongannya. Nathan yang sedang memberi makan anjing itu tiba-tiba bangkit dan membuka kandang besi. Buk, maju lalu meninju Jefferson hingga terkapar. Buk buk buk. Nathan menekannya di tanah dan memukulinya dengan keras. Darah berceceran. Jefferson berteriak panik. Belum lagi dia tidak berani melawan. Sekarang kekuatannya disegel. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali. Hanya bisa dipukuli. Coba bicara lagi. Nathan menghajar Jefferson hingga setengah mati. Aku mohon ampun. Aku mohon ampun. Jefferson terkapar di tanah memohon belas kasihan. Darah menggelegak dari mulutnya. Jefferson tidak dapat membayangkan bahwa orang biasa bisa begitu ganas. Jangan sampai aku mendengar suaramu lagi. Aku akan merontokkan cangkang besimu. Nathan memelototi Jefferson. Jefferson gemetar ketakutan. Mesin di tubuhnya telah menyatu dengan daging dan darahnya. Jika dilepas, apa dia masih hidup? Apa yang kalian lihat? Cepat pergi. Nathan memelototi Aaron Garrett dan yang lain. Aaron Garrett dan yang lain sangat ketakutan dan langsung pergi terbirit-birit. Jefferson menangis. Tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan begitu mengenaskan. Bahkan dianiaya oleh orang biasa. Dia tidak bisa membayangkan mengapa orang biasa begitu brutal, bahkan sekelompok master mahatinggi pun mendengarkannya. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, agar ada yang cepat datang menyelamatkannya. Apa? Nathan tidak mau melepaskannya. Setelah prajurit Fradron mendengar kabar tersebut, mereka sangat terkejut. Ya, secara logika, orang ini tidak bisa dilepaskan. Tapi di satu sisi, belum ada kerugian. Dan juga negara Waregel memintanya. Kita harus melepaskannya untuk menenangkan situasi. Apa maksud Nathan Clark? Ayo, kita sendiri yang pergi lepaskan orang itu. Micha Arthur dan Evan Rins dari prajurit Fradron bergegas ke Anhemia. Keduanya ketakutan saat melihat Jefferson dikurung di dalam kandang. Jika masalah ini tersebar akan menjadi masalah besar. Nathan Clark, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Apa kamu tahu siapa dia? Orang penting negara Waregel. Dia harus dibebaskan. Ini perintah prajurit Fradron. Micha Arthur dan Evan. Jefferson sangat bersemangat saat melihat seseorang yang berpengaruh datang. Nathan duduk di sana. Berkata dengan ringan. Kunci kandang besi ada di situ. Nathan menunjuk ke kunci tidak jauh dari sana. Fiu. Jefferson menghela napas lega. Benar saja. Anak ini tetap menuruti perintah. Micha Arthur dan Evan Rins juga tersenyum. Sepertinya Nathan tidak sekuat yang dikatakan Aaron Garrett dan yang lain. Bahkan Aaron Garrett dan yang lain di belakang terkejut. Guru melepaskannya begitu saja. Micha Arthur dan Evan Rins dengan riang pergi untuk mengambil kunci. Tetapi saat tangan mereka menyentuh kunci, sebuah suara terdengar seperti guntur di tanah. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Hah, semua orang terkejut. Kuncinya ada di sana. Tapi aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Bab 1640. Orang yang paling arogan. Nathan tiba-tiba meninggikan suaranya. Menakuti semua orang hingga membuat jantung berdegup. Terutama Micha Arthur dan Evan Rins. Betis mereka gemetaran. Evan Rins bahkan menarik kembali tangan yang menyentuh kunci itu. Jelas kuncinya ada tepat di depan mereka. Tetapi Micha Arthur dan Evan Rins hanya bisa menonton tanpa daya. Tanpa sedikit pun berpikir untuk berani menjangkau. Ini adalah aura Nathan. Satu ucapannya membuat orang tidak berani bergerak. Walaupun dalam persepsi semua orang, dia hanyalah orang biasa. Nathan Clark, apa maksudmu? Apa kamu ingin ikut campur dalam urusan prajurit Fradron? Micha Arthur bertanya dengan gemetar.
Apa ini hanya urusan prajurit Fradron? Ini urusan Neslandia. Ini menyangkut setiap warga Neslandia. Kalian cepat pergi. Selama ada aku di sini tidak mungkin membiarkannya pergi. Jika kalian tidak membela Neslandia, aku yang akan membela Neslandia. Neslandia tidak takut pada siapapun. Jika orang asing melakukan kejahatan di Neslandia, mereka harus menanggung konsekuensinya. Nathan menyatakan sikapnya. Nathan Clark, kamu sudah gila. Aku benar-benar tidak percaya. Aku akan membuka kandang besi dan membebaskannya. Aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan. Micha Arthur dengan tegas mengambil kunci dan berjalan menuju kandang besi. Kamu dapat mencobanya. Nathan tersenyum. Krak. Micha Arthur membuka kandang besi. Jefferson dibebaskan. Tuan Jefferson. Kamu bebas dan aman sekarang. Micha Arthur tersenyum. Jefferson hampir menangis gembira. Akhirnya bebas. Tapi tepat saat ini, dia melihat Nathan berjalan menghampirinya dengan cepat. Dek, jantung Jefferson berdegup. Raut wajahnya berubah drastis. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Merasakan niat membunuh menggebu-gebu Nathan. Micha Arthur bertanya tanpa sadar. Buk, Nathan tidak menghiraukannya dan langsung menendang Jefferson. Buk, langsung menendangnya hingga terlempar 7 atau 8 meter jauhnya. Nathan menduduki tubuhnya, menekan Jefferson dan memberinya pukulan brutal. Jefferson menjerit. Baik Evan Rins dan Micha Arthur ketakutan setengah mati. Kamu berani pergi tanpa persetujuanku. Kamu pikir aku tidak berani melepaskan cangkang besimu? Nathan membuka matanya lebar-lebar dan memelototi Jefferson. Percaya, aku percaya. Jefferson mengangguk cepat. Cepat kembali ke tempatmu. Nathan memarahinya. Jefferson kembali ke kandang besi dengan putus asa, dan menutup pintunya sendiri. Ini, Micha Arthur dan Evan Rins benar-benar terkejut. Mengapa Jefferson begitu takut pada Nathan? Dia hanyalah orang biasa. Jefferson adalah master maha tinggi. Tentu saja. Pukulan Nathan benar-benar kejam. Mereka tertegun sejenak. Nathan Clark, kamu lancang. Beraninya kamu memukul Tuan Jefferson. Kamu sengaja memperburuk keadaan. Ya. Sekarang prajurit Fradron telah memerintahkan dia dibebaskan. Kamu tidak bisa ikut campur. Ya. Nathan Clark, kamu adalah orang biasa. Bagaimana kamu bisa ikut campur urusan prajurit Fradron? Jangan main-main. Kita harus membawanya pergi hari ini. Micha Arthur dan Evan Rins juga menyatakan sikap mereka. Nathan kembali ke kursinya dan duduk, melambaikan tangannya. Terserah. Orang itu ada di situ. Kalian bawa pergi saja. Micha Arthur dan Evan Rins kembali ke kandang dan membukanya. Tuan Jefferson, ayo pergi. Kami akan mengantarmu pergi. Keduanya berkata sambil tertawa. Tidak. Hanya saja Jefferson menggelengkan kepalanya dengan panik. Menciutkan tubuhnya ke dalam. Tidak berani keluar sama sekali. Di saat bersamaan dia menatap Nathan dengan penuh ketakutan. Ini, Evan Rins dan Micha Arthur benar-benar terkejut. Ayo, Tuan Jefferson. Keluarlah. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padamu. Keduanya tidak percaya sama sekali. Bersambung.